Jakarta, ketemu lagi di Boys Podcast dan kali ini kita bersama dengan Mbak Windy. Hai Mbak Windy, apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu ya Mbak. Amin. Amin. Oke Mbak, hari ini kita akan bahas tentang angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan tuh lahir dari mana sih Mbak? Dari data Susenas. Data Susenas. Susenas Iya. tuh apa Mbak? Kepanjangannya ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Sosial, ekonomi dan nasional Nasional. gitu Mbak ya. Itu kira-kira gimana tuh Mbak penjelasan singkatnya Mbak? Data ini itu sebenarnya untuk evaluasi program yang dilakukan oleh pemerintah selama setahun. Terus dia yang didata apanya Mbak? Banyak macam-macam sih. Macam-macam ya. Di situ tuh ada tentang kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan banyak lagi wes. Yang nanti akhirnya dipakai dasar penghitungan angka kemiskinan tadi Iya, itu ya Mbak. benar. Terus dengar-dengar Susenas tuh mother of survey gitu katanya ya Mbak. Iya, Katanya karena, mother of survey gitu. Kenapa ya Mbak? Ya karena emang itu sangat susah ya untuk mendata perumah tangganya, itu banyak banget item di situ, rinciannya juga banyak, dan juga ada 2 modul di situ, modul tentang core dan juga modul tentang konsumsi. Oh, tentang konsumsi dari masing-masing rumah tangga yang jadi sampelnya Iya, BPS gitu. Oh, itu tebel banget Mbak Oh kuesionernya Mbak. banget lah. Kira-kira menghabiskan berapa lama Mbak buat tanya jawab sama respondennya tuh Mbak? Minimal itu sekitar 2 jam. Buset, 2 jam. 2 jam kayaknya dapat kopi, teh. Disuguhin apa Mbak biasanya Mbak? Tergantung ya, tergantung respondennya dermawan apa enggak sih ya kalau itu ya. Gitu ya. Yang penting dermawan memberi data ya Mbak, Iya, untuk benar. kemajuan dan pembangunan bangsa. Iya, Luar benar. biasa. Yang penting ya Mbak. Terus suka dukanya apa nih Mbak? Suka Di dukanya pendataan Susenas nih, Mbak. kalau data responden untuk Susenas itu, yang pertama ada yang nolak. Terus kalau nolak diapain Mbak? Ya kita dekatin dulu Oh, lah. deketin dulu ya. Iya. Ayolah Pak, Bu, Iya. dibantu buat membangun Indonesia Iya, gitu ya. benar. Kalau memang mentok nggak bisa, baru kita ngajaklah kepala untuk datang ke situ. Kalau nggak bisa ya sudah, harus menandatangani berita acara kalau yang bersangkutan menolak. Dan ada prosedur penggantian sampel gitu ya Iya. Mbak. Tapi diusahakan lah Mbak ya, kalau dipilih jadi responden tuh berarti kan harus bangga ya Mbak ya. Bangga Kalau karena bisa- terpilih ya. Iya, Oh, kan iya. turut membangun bangsa Iya, dengan benar. cuma memberi waktu untuk jawab data ini Meskipun ya, Mbak. 2 jam ya. Iya, Oh, 2 jam. Tapi kan kalau biasanya ngobrol tuh nggak berasa gitu ya. Iya sih, benar. Terus dukanya apa Mbak? Tadi udah duka ya Duka Mbak. tadi. Terus sukanya apa Sukanya dong Mbak? bisa ketemu banyak orang, Oh. macam-macam orang. Ada yang baik, ada yang Baik banget. Kira baik banget. Terus apalagi Mbak sukanya nih Mbak? apa ya, sukanya itu nambah-nambah teman ya kayaknya. Oh, nambah ya. teman. Jadi kenal gitu ya Mbak sama respondennya gitu ya. Iya, jadi tahu gimana masyarakat di luar sana, kondisi ekonomi sosialnya gimana gitu. Jadi kan kita, oh ternyata di wilayah-wilayah tertentu itu masyarakatnya seperti ini, di wilayah A seperti ini. Jadi kita paham gitu, ternyata di Indonesia itu apa ya, beragam gitu loh keadaan sosial ekonomi masyarakatnya gitu ya. Oh, betul Mbak. Jadi memperluas wawasan gitu ya Mbak ya. Terus pernah nggak sih Mbak ada kejadian lucu gitu Mbak? Apa ya kalau kejadian lucu ya? Aduh, tidak terlupakan dari kegiatan Susenas gitu Mbak. Apa ya Mbak? Apa ya kira-kira ya? Kayak saya dulu pernah dikejar anjing gitu Mbak. Oh. Pas ngetok rumah responden yang malah ada dikejar juga tuh, yang Mbak. itu kayaknya ya, bukan lucu ya sebenarnya ya, kayak apa ya, nelongso ya, apa ya, nelongso gitu ya. Tapi membekas gitu ya Oh Mbak. iya, jadi Teringat kalau misalkan selalu. ke responden itu dia cuman memberikan jawabannya itu lewat balkon gitu loh, lewat balkon dia, karena dia nggak mau langsung ketemu sama nggak mau sama apa ini ya, petugasnya petugas gitu loh ya. Jadinya dia ya cuman ala kadarnya ya itu ya. Kalau berikan ya jawab tapi dari balkon gitu loh. Dan ada gonggongannya juga di situ gitu loh. Jadi itu tidak terlupakan ya, Iya. Mbak ya. Terus dari sekian banyak responden gitu Mbak, yang paling diinget tuh ada nggak Mbak? Apa Pas ya? lagi di mana gitu? Responden apa ya yang paling diinget ya?
yang nolak itu kayaknya. Oh, nolak. Yang marah-marah ya, bikin sukanya sedih ya. itu ya, Mbak. Iya, ada juga yang dia dermawan ya. Dermawan, dia kalau ditanyain itu bahagia banget karena merasa diperhatikan oleh pemerintah sampai teh gorengan itu keluar ya. Biasa kalau 3 jam makan siang. Jadi itu semua membekas gitu Iya, ya, Mbak. Intinya adalah sebenarnya masyarakat Indonesia tuh antusias dan ini ya, Mbak, mau berpartisipasi dengan memberi data sejujur-jujurnya ya, Mbak, sesuai dengan yang dialami. Iya. Kemudian Susenas ini kan rutin ya, Mbak, dilakukan. Itu dalam setahun dilakukan berapa kali, Mbak? Susenas itu ada 2 macam. Susenas Maret dan Susenas September. Kalau Susenas Maret itu memang sampelnya lebih banyak dibandingkan Susenas September. Kenapa, Mbak? Kalau Susenas Maret itu untuk penghitungan kabupaten. Jadi sampai datanya level kabupaten iya. Sehingga dibutuhkan sampel yang lebih banyak gitu ya. Kalau yang Susenas September itu untuk penghitungan provinsi. Penghitungan angka di level provinsi. Jadi kalau ada sahabat data butuh data kemiskinan sampai level kabupaten kota, itu dalam setahun terbitnya berapa kali, Mbak? 1 kali. 1 kali ya. 1 kali saja sahabat data ya. Itu dari hasil Susenas yang dilakukan bulan Maret. Jadi rilisnya biasanya bulan apa, Mbak? Kalau angka kemiskinan itu akhir-akhir tahun. Akhir tahun ya. Jadi dari pendataan bulan Maret dia rilis sebagai angka kemiskinan di akhir tahun. Nah, kalau mau data sampai level provinsi itu ada setahun 2 kali ya, Mbak. Maret dan September tadi ya. Oke. Begitu sahabat data tipsnya. Jadi boleh datang BPS, nanya ke BPS angka kemiskinan Kota Malang tahun 2021 gitu. Berarti udah keluar ya, Mbak? Iya, yang ini 2021 udah keluar. Boleh download Boystat biar gampang ngeceknya. Set. Atau di website. Oh iya, website itu jangan lupa. Di publikasi statistik kesejahteraan rakyat. Nah, itu bisa di-download semua sahabat data. Tersedia di website BPS Kota Malang ya, di malangkota.bps.go.id. Oke, Mbak Windy. Terus ngobrol-ngobrol Susenas nih, Mbak ya. Kayaknya kan pasti kita pakai mitra statistik juga gitu ya, Mbak. Ngajak mitra statistik untuk ke lapangannya itu gimana, Mbak? Berarti dilatih dulu apa gimana, Mbak? Iya, sebelumnya itu kan ditetapkan ya berapa blok sensus untuk per kecamatan ya. Dari situ kita menentukan petugas per kecamatannya dulu. Nah, setelah itu dilakukan pelatihan untuk petugas. Kira-kira 3 hari pelatihannya ya. Setelah pelatihan selesai, dinyatakan lulus pelatihan, petugas itu melakukan rapid antigen untuk untuk mengantisipasi pandemi COVID ya. Setelah itu nanti kalau sudah lulus rapid antigen, barulah diberi surat tugas untuk meminta izin ke pemangku wilayah setempat. Gitu. Jadi itu sahabat data pasti sudah izin dulu ya. Harus para petugas ini izin dulu ke RT RW gitu ya, Mbak. Ke kecamatan dulu. Ke kecamatan dulu. Ya, ke kelurahan baru ke RT RW. Jadi kalau mau ke responden kan petugas sudah ngantongin izin dari pemangku wilayah tempatnya, jadi aman gitu loh. Respondennya juga nerimanya juga aman. Boleh dong gitu. Responden ngecek ulang gitu ya. Boleh dong surat tugasnya. Iya itu. Boleh dong kita ngecek memastikan bahwa data yang nanti diberikan responden itu dijaga kerahasiaannya juga ya, Mbak. Iya. Oke. Gitu ya, Mbak, ngobrol-ngobrol Susenas yang luar biasa itu. Selain jadi angka kemiskinan bisa menghasilkan apa lagi sih, Mbak, indikator yang dihasilkan? Banyak sih. Di statistik kesejahteraan rakyat itu ada indikator tentang kesehatan, pendidikan, gitu macam-macam kayak angka morbiditas gitu ya, Mbak, angka kesakitan di Kota Malang berapa sih tahun 2021? Nah, boleh dilihat di publikasi juga ada. Oke, Mbak, termasuk status gizi balita apa gitu bisa ya, imunisasi balita, terus apa lagi ya? Tentang lansia yang tahun ini saya ngangkat tema tentang lansia di Kota Malang itu, tentang dia itu keluhan kesehatannya bagaimana, itu juga ada di situ ya.
Oke, ngomong tentang lansia, studi tentang lansia gitu, kayaknya Mbak Windy ini udah lancar banget ini ya. Itu bisa dari data Susenas juga gitu ya Mbak? Bisa. Kita kan nanti bisa keep data yang responden yang usianya 65 tahun ke atas itu. Terus itu berarti misal ada teman-teman sahabat data nih yang lagi ngerjakan skripsi atau lagi bikin tesis gitu Mbak ya, menggunakan data Susenas itu bisa nggak sih Mbak? Misal butuh mikrodatanya gitu? Bisa aja. Bisa ya? Nanti bisa ngemail ke provinsi atau pusat, nanti bisa permintaan datanya gimana kan ada prosedurnya sendiri ya itu ya. Via Silastik itu kalau nggak salah ya Mbak, sistem layanan statistik itu ya untuk layanan permintaan data mikro. Jadi intinya dari Susenas itu sahabat data dihasilkan banyak sekali indikator ya. Misal sahabat data butuh nih buat bikin penelitian, nah itu bisa kalau indikator yang udah jadi indikator ya bisa dilihat di publikasi tadi. Kalaupun butuh data mikronya untuk penelitian yang sifatnya khusus gitu ya kayak Mbak Windy cerita tadi ya, misal mau neliti lansia aja atau neliti balita aja misal gitu ya. Nah itu bisa pakai juga data mikro namanya ya, yang hasil dari Susenas itu tadi bisa minta ke lewat layanan Silastik. Nanti bisa juga ngechat dulu ke admin BPS Kota Malang ya Mbak, bisa. Lewat @stat. Nah tanya-tanya dulu di situ nanti diarahkan nanti bagaimana untuk permintaan datanya. Oke Mbak Windy, pertanyaan terakhir deh Mbak. Siap. Harapannya ke depan gimana Mbak? Harapan apa ini? Tentang responden, kemudian pelaksanaan Susenas ke depan. Semoga semakin lancar jaya ya pelaksanaan Susenasnya dan semoga respondennya juga menerima kedatangan petugas yang ditugaskan di wilayah tersebut ya. Karena dijamin kerahasiaannya ya Mbak, dan tadi ya sudah seizin. Iya, demi nusa dan bangsa. Luar biasa. Kapan lagi loh berkontribusi dengan cara yang mudah. Tinggal menjawab dengan jawaban yang sejujurnya. Oke, makasih banyak ya Mbak Windy atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Voice Podcast berikutnya. Dadah.